main ke sawah lagi kita guys. Oke, kita lihat keseruannya di sawah. Bab 641, kalau begitu cobalah. Pedang Ye Guan tidak menunjukkan keterampilan pedang apapun. Itu hanyalah pedang biasa. Namun, bahkan pedang biasa pun memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Anda harus tahu bahwa ranah ilmu pedangnya saat ini tidak sebanding dengan sebelumnya. Niat pedang tak terkalahkan saat ini yang dikombinasikan dengan pedang King Xuan memiliki ledakan kekuatan yang bahkan tidak berani diremehkan oleh mereka yang berada di ranah Shinto. Melihat serangan pedang Ye Guan, lelaki tua itu tiba-tiba mengambil batang rokok dan mengetukkannya ke depan. Ledakan, asap yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari batang rokok, dan kemudian berubah menjadi penghalang misterius untuk menjebak Ye Guan di tempatnya. Namun dalam sekejap, pedang Ye Guan langsung memotong penghalang misterius itu menjadi beberapa bagian pria. Lelaki tua itu tampak tenang sambil memegang batang rokok dan menghadap ke depan. Bang! Ye Guan langsung mundur 10.000 kaki jauhnya, tapi niat pedangnya tidak hancur. Orang tua itu menunduk dan melihat batang rokoknya telah retak. Melihat pemandangan ini, lelaki tua itu mengerutkan keningnya. Di kejauhan, Ye Guan berdiri dengan pedang di tangannya, matanya bersinar dengan niat bertarung, dan tanpa omong kosong, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Tertawa, langit berbintang langsung terkoyak oleh cahaya pedang. Di kejauhan, lelaki tua itu tiba-tiba merentangkan telapak tangannya. Dalam sekejap, guntur dan kilat berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di mana-mana. Guntur dan kilat ini menyebar, dan kemudian memenjarakan Ye Guan di tempat yang sama seperti sangkar saat berikutnya, saat Ye Guan memegang, dengan lambaian pedang, guntur dan kilat berwarna merah darah yang menakutkan itu berubah menjadi abu. Orang tua itu mengerutkan kening dan mundur 1000 kaki. Tertawa. Pedang Ye Guan meleset, tapi saat berikutnya, pilar guntur berdarah jatuh langsung dari kepalanya. Ye Guan melambaikan tangannya, tertawa, pilar guntur berdarah itu langsung dipotong-potong. Ini sungguh menghancurkan. Melihat pemandangan ini, lelaki tua di kejauhan itu mengerutkan kening lagi. Pedangmu. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Guan menghilang lagi. Cahaya pedang melintas di lapangan. Orang tua itu tidak mundur lagi, tetapi mengambil satu langkah ke depan dan menyalakan sebatang rokok. Guntur dan kilat berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya menyapu batang rokok tersebut. Bersikaplah tangguh, Bang. Petir itu pecah segera setelah bersentuhan dengan pedang King Xuan, dan tiang tembakau lelaki tua itu juga hancur karenanya. Orang tua itu mundur lagi dan menghindari pedang Ye Guan lagi. Ye Guan berhenti dan menatap lelaki tua itu. Jika kamu terus melarikan diri, maka pertarungan ini tidak mungkin terjadi. Orang tua itu berkata dengan marah, jangan gunakan pedang ini jika kamu memiliki kemampuan. Ye Guan menatap lelaki tua itu, kalau begitu, kamu turunkan dirimu ke alam Raja Surgawi. Mulut lelaki tua itu sedikit bergerak. Saat ini, dia terkejut, karena dia tidak menyangka pedang di tangan Ye Guan begitu menakutkan. Pedang itu hanya memiliki sifat bisa dipatahkan dengan segala cara. Terlebih lagi, ilmu pedang Ye Guan tidak lemah. Jika keduanya bergabung, bahkan dia harus menghindari keunggulan untuk sementara. Pedang ini benar-benar tidak bisa disentuh. Tahukah Anda, batang tembakau di tangannya adalah harta karun yang sangat sakral. Namun saat ini begitu mudah dipotong-potong. Benar-benar keterlaluan. Ye Guan tiba-tiba berkata, apakah kamu masih ingin bertarung? Orang tua itu melirik Ye Guan dan tetap diam. Dia harus menerima kenyataan bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap pemuda yang memegang pedang suci di depannya. Dan tentu saja, tidak ada yang bisa dilakukan pemuda di depannya terhadapnya. Dia tidak pernah mengira pedang bisa begitu menakutkan. Orang tua itu sedikit kesal, lalu berkata, mari kita lanjutkan bicara. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan keduanya kembali ke kedai minuman.
Keduanya duduk berhadapan. Ye Guan menyingkirkan pedang King Xuan dan kemudian berdiri. Saya pikir kita tidak perlu membicarakan apapun. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Orang tua itu tiba-tiba berkata, "Mari kita bicara tentang kuil dan keluarga Qi." Ye Guan berhenti dan menoleh untuk melihat lelaki tua itu. Lelaki tua itu mengeluarkan sebatang rokok lagi dan memasukkan beberapa daun tembakau ke dalamnya. Sebenarnya, aku, Dao Shi, dan kamu tidak memiliki dendam hidup dan mati yang tidak dapat didamaikan. Tetapi semuanya, kuil dan keluarga Qi berbeda darimu. Terutama kuil. Mereka menunggumu di luar. Bersiap untuk mengambil tindakan besar. Ye Guan mengangguk. Aku tahu. Orang tua itu menatap Ye Guan. Bagaimana kalau kamu meminta maaf kepada kami dan memberikan kompensasi kepada kami atas dendam antara aku dan kamu, lalu melepaskannya? Pada akhirnya, dia tidak memilih untuk memperparah konflik karena pedang itu terlalu menakutkan. Pedang itu sendiri sudah sangat menakutkan. Asal-usul pemuda ini tidaklah sederhana. Oleh karena itu, dia memilih untuk bersikap masuk akal dan menyelesaikan masalah ini. Tentu saja, dia harus meminta maaf dan memberikan kompensasi. Jika tidak, Dao Shi akan kehilangan muka. Wajah sangat penting. Ye Guan memandang lelaki tua itu. Keluhan antara aku dan Dao Shi. Permintaan maaf dan kompensasi yang kamu sebutkan. Bagaimana dengan ini? Tidak lama lagi ibuku akan datang ke sini. Kalau begitu, bisakah kamu bicara padanya? Orang tua itu mengerutkan kening. Ye Guan berkata dengan serius. Aku tidak mengancammu. Ibuku bertanggung jawab atas keluargaku. Jika kamu berbicara dengannya, aku akan menerima hasil apapun. Orang tua itu menatap Ye Guan. Dan setelah beberapa saat, dia berkata, "Oke." Ye Guan sedikit mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Di tempat yang sama, lelaki tua itu sedang duduk di bangku, merokok, wajahnya muram, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, pemilik kedai keluar. Dia berjalan ke arah lelaki tua itu, mengeluarkan sebotol anggur, meletakkannya di depan lelaki tua itu, dan berkata sambil tersenyum, "Pak Tua Zhao, jarang sekali. Sampai jumpa lapar." Orang tua Zhao menatap pemilik kedai itu dengan marah. Pemilik kedai tersenyum dan berkata, "Pemuda ini terlihat sungguh luar biasa. Jarang sekali dia memiliki ilmu pedang yang begitu mendalam di usia yang begitu muda. Terutama pedang di tangannya. Semua dewa di kota disatukan. Saya takut bahkan tidak 1/10.000 pun." Pak Tua Zhao berkata, "Bantu saya menyelidiki asal-usulnya." Pemilik kedai menggelengkan kepalanya. Orang tua Zhao mengerutkan kening. "Apa?" Pemilik kedai berkata, "Saya tahu Anda tidak mau menyerah, tapi saya sarankan Anda menyerah." Orang tua Zhao tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan merokok dengan keras. Dia belum berniat untuk menyerah. Pemilik kedai berkata dengan tenang, "Kalau begitu pernahkah Anda memikirkan mengapa dia berani melakukan ini?" Orang tua Zhao mengerutkan kening. Pemilik kedai melanjutkan, "Dalam analisis terakhir, masalah ini karena Anda orang-orang di Dao Shi, bodoh. Untuk menyenangkan keluargamu, Anda sebenarnya memainkan standar ganda dengannya. Jika Anda bertemu orang biasa, Anda Dao Shi sangat kuat dan Anda akan menindas mereka. Namun sayang sekali Anda menendang pelat besi tersebut, dan Anda Tuan Zhao, mendatanginya dan masih terlihat menyendiri." Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya. "Pak Tua Zhao, jangan marah. Levelmu jauh melebihi pemuda itu, tapi izinkan aku bertanya padamu, seberapa yakin kamu bisa mengalahkan pemilik pedang itu?" Orang tua Zhao tetap diam. Pemilik kedai melanjutkan, "Jika Anda merendahkan sikap Anda, meminta maaf, dan berdiri, dendam tadi mungkin sudah terselesaikan. Tapi sekarang, pemuda itu meminta Anda untuk berbicara dengan keluarganya, dan dia sangat bersungguh-sungguh. Jelas sekali, masalah ini tidak bisa diselesaikan seperti ini." Pak Tua Zhao mengetuk batang rokok, dan kemudian mencibir. Di antara semua negara besar di dunia,
tidak ada keluarga yang seperti itu. Pemilik kedai berkata, ini adalah hal yang paling menakutkan. Hati orang tua Zhao tiba-tiba menegang. Pemilik kedai mengambil botol anggur dan menyesapnya, lalu berkata, hal yang tidak diketahui adalah hal yang paling menakutkan. Setelah Pak Tua Zhao terdiam beberapa saat, dia kemudian berkata karena dia tidak mau menyerah, mari kita coba dan lihat apakah itu aku, Dao Siqiang, atau Yang Jiaqiang di belakangnya. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Pemilik kedai menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kalau begitu, bersenang-senanglah, lagi pula itu tidak ada hubungannya denganku, haha. Ye Guan datang ke alam bintang melalui susunan teleportasi Daoshi. Setelah memasuki alam bintang, Ye Guan melihat sekeliling dan kemudian menghilang. Tidak lama kemudian, Ye Guan datang ke Sekte Xinghe. Sekte Xinghe dianggap sebagai sekte yang kuat di alam bintang, dan kekuatan keseluruhannya dapat menduduki peringkat 5 besar. Ye Guan secara alami tidak menyelinap. Dia langsung memasuki Sekte Galaksi dengan pedangnya. Begitu dia memasuki Sekte Galaksi, seorang pria parubaya muncul di depannya dan berkata, saya Li Qi, pemimpin Sekte Galaksi yang mulia. Ye Guan juga mengepalkan tinjunya. Ye Guan, aku datang ke Guizhong kali ini karena aku ingin mencari seseorang dari Guizhong. Namanya Wang Junru. Wang Junru. Li Qi terkejut sesaat, lalu dia dengan cepat berbalik dan berkata, Elder Yu. Seorang lelaki tua muncul di depan Li Qi. Lelaki tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, sekte saya memiliki seorang murid bernama Wang Junru. Li Qi berkata, tolong cepat keluar. Orang tua itu ingin berbicara, tetapi berhenti. Melihat adegan ini, Ye Guan mengerutkan kening. Apa? Li Qi juga buru-buru bertanya, apa yang terjadi? Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam. Belum lama ini, Wang Junru dan sekelompok murid pelataran dalam pergi ke reruntuhan Kaisar kuno, tetapi mereka belum kembali. Wajah Li Qi tiba-tiba menjadi gelap. Apakah kamu sudah mengirim seseorang untuk mencarinya? Orang tua itu mengangguk. Saya telah mengirim para tetua untuk mencarinya. Tetapi reruntuhannya agak tidak biasa dan orang-orang kami tidak berani masuk lebih dalam. Ye Guan tiba-tiba bertanya, di mana sisa-sisa kaisar kuno? Orang tua itu memandang Ye Guan, lalu menunjuk ke kanan, kita berada ribuan mil jauhnya. Ye Guan memandang lelaki tua itu, seperti apa rupanya? Orang tua itu ragu-ragu sejenak, dan kemudian keberuntungannya menarik kemunculan Wang Junru. Ye Guan menyingkirkan gulungan itu, lalu langsung bangkit dengan pedangnya, berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung langit. Melihat Ye Guan pergi, ekspresi Li Qi berangsur-angsur menjadi serius, pendekar pedang yang sangat kuat. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, saya tidak tahu apa hubungannya dengan Wang Junru ini. Setelah Li Qi terdiam beberapa saat, dia berkata, kumpulkan semuanya, ayo pergi ke reruntuhan kuno. Orang tua itu sedikit bingung, pemimpin sekte, hanyalah murid pelataran dalam. Li Qi berkata dengan suara yang dalam, sekarang berbeda, jangan banyak bertanya, segera panggil orang. Orang tua itu tidak berani berkata apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Segera, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari sekte Xinghe melonjak ke langit dan langsung menuju reruntuhan Kaisar kuno. Segera, Ye Guan Yujian datang ke reruntuhan Kaisar kuno. Saat ini, dia sedikit cemas. Begitu dia tiba di reruntuhan Kaisar kuno, Ye Guan merasakan aura yang kuat dan misterius. Ye Guan mengerutkan kening. Dia langsung mengangkat pedangnya dan berubah menjadi cahaya pedang yang memasuki bagian terdalam dari reruntuhan. Kesadarannya itu seperti jaring raksasa yang terbentang, langsung menutupi seluruh reruntuhan. Segera, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, Ye Guan tiba-tiba berbalik dan berubah menjadi cahaya pedang dan sampai di sebuah gua. Ye Guan sedikit mengernyit dan menebas dengan pedangnya. Tertawa, nafasnya langsung dipotong-potong. Di dalam gua, terdengar suara marah. Babak 642,
Wang Junru. Begitu suara itu jatuh, bayangan muncul. Ye Guan mengangkat tangannya dan menyerang dengan pedang. Bang, bayangannya langsung dipotong-potong, dan segera setelah itu, sesosok tubuh mundur dengan keras. Ye Zhan melihat ke dalam gua. Di ujung pandangannya, dia melihat seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun hitam dan menatapnya dengan dingin. "Siapa kamu?" Saat dia mengatakan itu, dia melirik pedang King Xuan di tangan Ye Guan. "Ye Guan Dao, saya di sini untuk mencari seseorang, namanya Wang Junru." Mendengar perkataan Ye Guan, wanita itu langsung mengernyit. "Aku belum pernah mendengarnya." Wajah Ye Guan menjadi gelap. Wanita itu tiba-tiba menunjuk ke kanan. "Belum lama ini, sekelompok orang memasuki jurang. Seharusnya ada orang yang kamu cari di dalam, tapi mereka pasti dalam bahaya." Ye Guan tiba-tiba berbalik dan berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas menuju jurang maut. Wanita itu melihat cahaya pedang yang menghilang di kejauhan, ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti. Segera, Ye Guan berubah menjadi cahaya pedang dan melintasi langit, dan akhirnya bergegas langsung ke dasar jurang. Di bawah jurang, ada istana bawah tanah, dan di depan istana bawah tanah, ada beberapa mayat. Melihat pemandangan ini, ekspresi Ye Guan tiba-tiba menjadi muram, karena pakaian yang dikenakan mayat tersebut persis dengan pakaian sekte-sekte galaksi. Ye Guan mendongak dan melihat jauh ke dalam istana bawah tanah, di mana dia merasakan aura samar. Saat ini, wanita sebelumnya muncul di belakang Ye Guan. Wanita itu melirik Ye Guan dan hendak berbicara. Saat ini, Ye Guan berjalan menuju gerbang istana bawah tanah. Wanita itu berkata dengan suara yang dalam, "Ada segel yang ditinggalkan oleh kaisar kuno di gerbang istana bawah tanah, yang tidak dapat dibuka." Pada saat ini, Ye Guan mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang. Tertawa, dalam sekejap, cahaya hitam pecah dan segelnya menghilang. Wanita dengan rok hitam itu membeku di tempat. Ye Guan bergegas langsung ke istana bawah tanah. Kesadarannya menyapu ke dalam istana bawah tanah. Segera, dia bangkit dengan pedangnya dan langsung pergi ke bagian terdalam dari istana bawah tanah. Tadinya ada sebuah altar di sana, dan ada peti mati di atas altar. Di sekitar peti mati, energi spiritual dan darah terus berkumpul. Pada saat ini, wanita dengan rok hitam di sebelah Ye Guan berkata dengan kaget, "Altar kelahiran kembali, kaisar kuno ini sebenarnya ingin dilahirkan kembali." Mata Ye Guan perlahan tertutup, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba meraung karena keberuntungan, Wang Junru. Ledakan, suaranya seperti guntur, dan langsung meluas ke seluruh istana bawah tanah. Lancang, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba keluar dari dalam peti mati, dan kemudian, seorang pria parubaya berjubah naga perlahan melayang keluar dari peti mati. Di samping Ye Guan, penampilan wanita berpakaian hitam tiba-tiba menjadi sangat serius, kaisar kuno. Kaisar kuno menatap Ye Guan dengan ekspresi marah di wajahnya. "Siapa kamu? Beraninya kamu menggangguku?" Ye Guan membuka telapak tangannya, dan sebuah gulungan gambar muncul di tangannya. Itu adalah potret Wang Junru. Di mana orang ini? Kaisar kuno menatap Ye Guan dan mencibir. "Saya telah dikorbankan oleh kaisar ini." Ekspresi Ye Guan langsung menjadi ganas, dan dia langsung menghilang menjadi cahaya pedang. Gudi mendengus dingin dan langsung meninju. Bang! Semburan cahaya pedang meletus dan kaisar kuno langsung terlempar. Begitu dia berhenti, tinjunya terbelah dan darah hitam yang tak terhitung jumlahnya mengalir. Kaisar kuno memandang Ye Guan di kejauhan dengan rasa tidak percaya. "Bagaimana mungkin, tubuhku adalah tubuh naga berlian, bagaimana kamu bisa menghancurkan?" Pada saat ini, Ye Guan berubah menjadi cahaya pedang dan membunuhnya. Melihat pemandangan ini, ekspresi kaisar kuno tiba-tiba berubah. Kali ini dia tidak berani memilih untuk memaksakan pedang Ye Guan. Dia menghindar, mundur 1000 kaki, dan menjauhkan diri dari Ye Guan.
Setelah Ye Guan menusuk udara dengan pedangnya, dia hendak mengejar lagi. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang Ye Guan, "Kamu mencariku." Ye Guan berhenti, berbalik dan melihat ke kejauhan, di mana berdiri seorang wanita mengenakan gaun hijau muda, memegang pedang di tangan kanannya, menatapnya dengan ragu. Wang Junru. Di samping Wang Junru, ada 5 murid sekte Xinghai, baik pria maupun wanita. Ye Guan menarik napas dalam-dalam, dan permusuhan di tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Dia menyingkirkan pedangnya, muncul di depan Wang Junru, dan kemudian berkata, "Selama kamu baik-baik saja." Wang Junru sedikit waspada. "Siapa kamu?" Kamu melihat sekeliling dan berkata, "Ganti tempat." Wang Junru melirik Ye Guan lalu mengangguk. Semua orang hendak pergi. Pada saat ini, Kaisar kuno di kejauhan tiba-tiba berkata dengan muram, "Datanglah jika kamu ingin datang, pergi jika kamu ingin." Ye Guan berbalik dan menatap Kaisar kuno. Kelopak mata Kaisar kuno bergerak-gerak, dan kemudian dia berkata dengan hati nurani yang bersalah, "Tolong lakukan." Ye Guan menghilang tidak jauh dari semua orang. Melihat Ye Guan dan yang lainnya pergi, Kaisar kuno menghela nafas lega. Dia menundukkan kepalanya dan melirik lengan kanannya yang terbelah, matanya penuh kesungguhan. Kekuatan pedang tadi sungguh menakutkan. Kapan kultivator pedang yang menakutkan muncul di dunia bintang ini? Mata Kaisar kuno penuh keraguan. Ye Guan membawa Wang Junru ke puncak gunung di luar. Wang Junru dan yang lainnya masih waspada terhadap Ye Guan. Ye Guan berbalik dan menatap orang-orang di belakang Wang Junru, lalu berkata, "Saya akan berbicara dengannya sendirian." Tidak, pada saat ini, seorang pria berpakaian putih di belakang Wang Junru berdiri dengan cepat. Dia menatap ke arah Ye Guan. "Jika ada yang ingin kamu katakan, tolong beritahu aku secara langsung. Kita semua adalah teman baik Junru." Ye Guan memandang Wang Junru, yang penuh kewaspadaan dan kebingungan, dan menjelaskan, "Saya adalah teman ayahmu." Wang Junru sedikit terkejut. Ye Guan berkata lagi, "Aku ingin berbicara denganmu sendirian." Wang Junru menoleh untuk melihat orang-orang di belakangnya. "Saya akan berbicara dengannya sendirian." Pria berbaju putih berkata dengan sungguh-sungguh, "Junru, asal-usul orang ini tidak diketahui." Wang Junru menggelengkan kepalanya. Jika dia ingin menyakiti kita, dia tidak perlu melakukan banyak hal palsu. Seseorang yang bisa mengalahkan Kaisar kuno dengan satu pedang jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tandingi. Pria berkulit putih ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tetapi Wang Junru berkata lagi, "Kakak senior Mu Yi, saya akan berbicara dengannya sendirian." Pria bernama Mu Yi Dao terdiam beberapa saat, lalu menatap Ye Guan. "Kami adalah murid dari Sekte Xinghai. Sebaiknya kamu tidak main-main, jika tidak." Oke, pada saat ini, seorang wanita dengan rok hijau di sebelah Mu Yi tiba-tiba berkata, "Mu Yi, tolong berhenti ikut campur dalam urusan orang lain. Jika kultivator pedang kecil ini benar-benar ingin membunuh kita, bahkan 10 sekte galaksi pun tidak akan berani melakukannya." Tabung. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Benarkah?" Ye Guan memandang wanita dengan rok hijau itu. Dia belum terlalu tua, berusia 20-an, dan terlihat sangat bersemangat. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya tidak punya niat buruk." Wanita dengan rok hijau itu mengangguk, "Saya tahu." Setelah mengatakan itu, dia melirik Mu Yi, yang memiliki ekspresi jelek di sisinya, dan kemudian berkata, "Ayo pergi." Mu Yi memandang Wang Junru. Wang Junru tidak berkata apa-apa. Kilatan kekecewaan muncul di matanya, lalu dia mengikuti wanita dengan rok hijau dan yang lainnya dan berjalan ke samping. Wang Junru memandang Ye Guan. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ayo pergi." Tubuh Wang Junru membeku. Ye Guan menceritakan keseluruhan ceritanya. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Guan, Wang Junru menundukkan kepalanya dalam diam dan terdiam untuk waktu yang lama.
Ye Guan mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya kepada Wang Junru. Lalu berkata, ini adalah peninggalan orang kuat di jalan ilahi. Saya melihat dan menemukan garis leluhur di dalamnya. Selain itu, ada juga sebuah warisan dan beberapa harta ilahi. Warisan itu bersih. Anda dapat menyimpannya dan menggunakannya. Wang Junru tidak menerima sila. Dia hanya menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu menghela nafas dengan suara rendah, tidak tahu harus berkata apa. Wang Junru tiba-tiba berbisik, apalagi yang dia katakan. Ye Guan berkata dengan lembut, Saudara Wang berkata bahwa mulai sekarang kamu hanya bisa menjaga dirimu sendiri. Air mata tiba-tiba menggenang di mata Wang Junru. Ye Guan menghela nafas lagi, merasa sangat rumit. Saat ini, Wang Junru berbalik, melihat ke langit di kejauhan, dan berkata dengan suara gemetar, Terima kasih telah membalaskan dendam ayahku. Ye Guan berkata dengan lembut, Maaf. Wang Junru menggelengkan kepalanya, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Ye Guan menyerahkan Naji di tangannya kepada Wang Junru, Naji ini. Wang Junru berkata, kamu bisa menyimpannya. Ye Guan sedikit bingung. Wang Junru menggelengkan kepalanya, kekuatanku rendah, dan garis keturunan leluhur ini jatuh padaku. Itu hanya akan membawa bencana bagiku. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah kamu bersedia mengubah situasi perkembanganmu? Wang Junru menoleh untuk melihat Ye Guan, ganti tempat. Ye Guan mengangguk, keluargaku memiliki akademi. Kamu bisa pergi ke akademiku untuk berkembang. Jangan khawatir, kamu akan aman di sana. Wang Junru ragu-ragu. Ye Guan Dao, lagi pula, aku masih sedikit khawatir jika kamu berada di tempat ini, jadi ikutlah denganku. Wang Junru menunduk dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan melanjutkan, jangan khawatir tentang hal lain. Ibuku adalah orang yang sangat baik. Kamu tidak akan merasa tidak nyaman saat pergi ke rumahnya. Wang Junru masih sedikit ragu. Pergi ke tempat orang lain seperti berada di bawah atap orang lain, dan dia masih sedikit khawatir. Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana kalau ini, bantu aku. Wang Junru memandang Ye Guan, dan Ye Guan tersenyum dan berkata, saya memiliki beberapa siswa yang berlatih di menara saya. Saya ingin mereka pergi ke akademi saya, tetapi mereka semua masih sangat muda, jadi bantu saya. Ambillah mereka kepada ibuku, dan kamu bisa mengamati di sana. Jika menurutmu akademiku baik-baik saja, kamu bisa tinggal di sana untuk berlatih. Jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa pergi kapan saja, bagaimana menurutmu? Wang Junru ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, oke, itu hanya sekte Xinghe. Ye Guan tersenyum dan berkata, saya akan menangani urusan sekte Xinghe. Wang Junru melirik Ye Guan dan mengangguk, oke. Ye Guan menyerahkan Naji kepada Wang Junru, ambillah. Wang Junru berpikir sejenak dan kemudian berkata, silsilah leluhur ini adalah setengah dari garis keturunanmu. Ye Guan menggelengkan kepalanya, ayahmu bekerja keras untuk itu, jadi itu milikmu. Wang Junru memandang Ye Guan, sedikit terkejut, pria ini bahkan tidak menginginkan darah leluhurnya. Ye Guan meletakkan Naji ke tangan Wang Junru dan hendak berbicara ketika puluhan aura kuat tiba-tiba muncul di langit. Orang-orang yang datang tidak lain adalah pemimpin sekte galaksi Li Qi dan lainnya. Li Qi memimpin sekelompok pembangkit tenaga listrik sekte Xinghe untuk muncul tidak jauh di depan Ye Guan dan Wang Junru. Li Qi melirik Wang Junru, lalu menatap Ye Guan, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ye. Wang Junru dengan cepat membungkuk sedikit dan berkata, sekte guru. Li Qi tersenyum dan berkata, jangan terlalu sopan. Ye Guan memandang Li Qi dan berkata, sekte guru Li, saya ingin membawa Junru keluar dari sini. Saya ingin tahu apakah sekte Anda dapat mengakomodasi. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya dan 50 sumber leluhur perlahan melayang di depan Li Qi.
50 asal-usul leluhur. Melihat pemandangan ini, wajah pembangkit tenaga listrik Sekte Singhe di samping Li Qi tiba-tiba berubah. Anda harus tahu bahwa Sekte Singhe tidak memiliki ibu kota leluhur, jadi sumber leluhur sangat berharga bagi mereka. Li Qi juga sedikit terkejut, pemuda ini melakukan tindakan yang begitu murah hati. Meskipun dia sangat tergoda, dia tidak menerimanya secara langsung. Sebaliknya, dia bertanya, "Tuan Ye, saya ingin bertanya, mengapa Anda mengambil Jun pergilah?" Ye Guandao, Junru sendiri setuju. Li Qi memandang Wang Junru, yang ragu-ragu sejenak lalu mengangguk. Melihat ini, Li Qi tidak berkata apa-apa lagi. Dia menyimpan 50 sumber leluhur, tetapi menyerahkannya kepada Wang Junru. "Junru, ini untukmu." Wang Junru tercengang, "Master Sekte." Li Qi tersenyum dan berkata, "Bagaimana saya berani menerima sumber leluhur ini? Namun, karena ini adalah keinginan Tuan Ye, kami tidak dapat menolaknya, jadi saya akan meminjamkannya kepada Anda dengan mempersembahkan bunga kepada Buddha. Saya harap Anda akan memiliki perkembangan yang lebih baik setelah Anda pergi. Saya juga berharap Anda ingat bahwa Sekte Singhe kami akan selalu menjadi rumah Anda dan menyambut Anda kembali kapan saja." Bersambung